Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tematik ya, pembelajaran 2. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini silakan dibuka buku paketnya halaman 14. Di sini ada sebuah lagu, Berkibarlah Benderaku. Nah, Berkibarlah Benderaku ini merupakan salah satu bentuk lagu nasional ya. Nih, do sama dengan G. Yang penciptanya adalah Ibu Sud. Pasti di antara anak-anak semua ada yang sudah mengetahui ya gimana cara menyanyikannya. Ya, cara menyanyikannya boleh minta bantuan kepada mamahnya atau ayahnya ya. Baiklah, ya, yang akan Bu Nuni jelaskan hari ini akan membahas tentang yang kini aku tahu halaman 15. Siapa di sini yang sudah mendengar nama W.R. Supratman, C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Elmani, Kusbini, dan Ibu Sud. Nama-nama siapakah itu? Nama-nama tersebut merupakan nama-nama komponis lagu wajib nasional yang terkenal menulis lagu pada masa sebelum kemerdekaan maupun pada masa perang kemerdekaan. Lagu-lagu ciptaan beliau turut menjadi pembakar semangat perjuangan para pemuda bangsa Indonesia pada masa perjuangan mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Lagu-lagu wajib nasional ini juga biasa disebut sebagai lagu perjuangan Indonesia karena lirik-lirik yang terkandung tidak pernah lepas dari tema perjuangan. Menghafal dan memahami lagu wajib nasional bermanfaat untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi sifat-sifat kedaerahan bangsa, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa, menjaga semangat perjuangan Indonesia untuk tetap menyala dalam sanubari generasi muda penerus bangsa, serta menumbuhkan sifat rela berkorban baik jiwa maupun raga demi bangsa dan negara. Nah, itulah sejarah tentang bapak-bapak pahlawan kita yang sudah menulis lagu-lagu ciptaan, lagu-lagu nasionalnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia ya. Masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1596 sampai 1942. Pada tanggal 27 Juni 1596, ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Pada awalnya, penerimaan penduduk Banten bersahabat, namun karena perilaku kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal Belanda, penduduk Banten kemudian mengusir mereka. Cornelis de Houtman dianggap sebagai pelopor pelayaran yang menemukan jalur laut ke Nusantara. Ekspedisi Belanda yang kedua tiba di Banten pada tanggal 28 November 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk. Selain Belanda, bangsa Portugis dan Spanyol juga telah mencapai Nusantara dan melakukan hubungan dagang. Persaingan dagang dengan pedagang-pedagang dari Eropa seperti Spanyol dan Portugis menyebabkan Belanda mendirikan kongsi dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan perusahaan perdagangan yang disebut dengan VOC. Artinya, kongsi dagang Belanda di Hindia Timur. VOC bermaksud melindungi perdagangannya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta pulau-pulau sekitarnya. Untuk membantu biaya perangnya melawan Portugal dan Spanyol, VOC diberi hak dan kewenangan yang luar biasa oleh pemerintah Belanda dalam bentuk monopoli. Selain itu, pemerintah Belanda memberikan keleluasan kepada VOC dengan memberi hak-hak istimewa, diantaranya mencetak dan mengedarkan uang, melakukan perang dan perdamaian, membuat benteng dan angkatan perang, mengatur pemerintahan kongsi, menguasai daerah, melaksanakan monopoli perdagangan, memungut pajak ya, diantaranya hak-hak monopoli, hak-hak istimewanya itu. Pada tahun 1605 VOC mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Pada tahun 1619 Jayakarta berhasil dikuasai VOC.
Mereka kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Batavia kemudian ditetapkan sebagai pusat kegiatan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. VOC terus melakukan perluasan kekuasaan ke seluruh Nusantara. Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh VOC seringkali membawa keberhasilan karena hal-hal berikut. Tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. VOC menjalankan politik perang, perjanjian, adu domba, dan memecah belah kekuatan raja-raja. Dalam bidang ekonomi perdagangan, VOC menggunakan sistem monopoli, penjualan wajib, dan penyerahan wajib dari para penguasa Indonesia, khususnya di Jawa. Meski melakukan monopoli, VOC mulai mengalami kehancuran karena korupsi dalam tubuh VOC. Kemunduran VOC adalah sebagai berikut. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC. VOC menanggung biaya perang dalam menghadapi perlawanan rakyat yang sangat besar. VOC mengalami persaingan dagang dengan kongsi dagang Inggris dan Perancis. Pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan akibat ketidakberesan keuangan. Sejak 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara. Pemerintah Belanda menamakan wilayah Nusantara yang dikuasainya dengan sebutan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara ditujukan untuk kepentingan Belanda. Kebijakan pemerintahan Belanda di Nusantara yang membuat penderitaan rakyat di Nusantara dengan kebijakan-kebijakannya antara lain kerja rodi atau kerja paksa, terus penarikan pajak dan tanam paksa, ya. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri. Kerja rodi itu apa, atau Bunda jelasin aja sedikit ya. Kerja rodi yang A, kerja paksa atau kerja rodi. Salah satu program Gubernur Herman William Dendels adalah kerja paksa. Kerja paksa tanpa upah itu disebut kerja rodi. Proyek utamanya itu jalan raya. Jalan raya pos adalah jalan yang panjangnya kurang lebih yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan, Jawa Timur. Jadi jalan-jalan yang ada sekarang ini itu hasil dari kerja paksa pada masa zaman Belanda. Yang B, penarikan pajak. Rakyat dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil bumi kepada pemerintah Belanda. Meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri masih kurang, sementara itu biaya menanam sampai memanen ditanggung rakyat. Pemerintah Belanda tinggal menerima hasilnya saja. Setiap tahun hasil pajak mengalir ke negeri Belanda. Penderitaan rakyat semakin diperberat dengan penarikan berbagai macam pajak lainnya, seperti pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak bangunan, pajak penjualan, dan pajak-pajak yang lainnya. Yang ketiganya, tanam paksa atau Kurtulstiels adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Bos. Ialah mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditentukan, tentunya dengan harga yang murah, ya. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Nah, itulah masa penjajahan Belanda di Indonesia, ya. Berarti banyak dari bangsa kita yang sangat menderita, ya. Mungkin dari sejarah-sejarah ini kita dapat menemukan sisi baiknya, sisi buruknya, ya. Silahkan diamati. Mungkin pembelajaran tematik kali ini sampai di sini dulu. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.